Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku yang berbahagia. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian-kajian kitab keislaman yang pada kesempatan ini kita membahas tentang kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya ulama besar Ibn Rushd. Di pertemuan yang lalu yang membahas tentang kitab Bidayatul Mujtahid ini, kita sudah membahas tentang dalil-dalil diwajibkannya berwudu. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan yaitu ma'rifatu a'malil wudu untuk mengetahui tata cara berwudu. Wa amma ma'rifatu fi'lil wudu'i. Adapun tentang masalah perkara tata cara berwudu, fal aslu fihi ma warada min sifatihi fi qaulihi ta'ala. Maka dalil yang berkaitan dengan ini adalah landasan dalilnya itu ayat Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau hendak mendirikan salat, maka basuhlah olehmu wajah kamu dan tangan kamu sampai dengan sikunya. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu, wa arjulakum, dan basuhlah kakimu ilal ka'bain sampai dengan mata kaki. Jadi dalil dari tentang tata cara berwudu Allah jelaskan langsung di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Kemudian wa ma warada min zalika aidan fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fil asaris sabit. Jadi fil asaris sabitah. Begitu pula dalil tentang diwajibkan tentang tata cara berwudu dijelaskan juga di dalam hadis, di dalam asar yang menjelaskan tentang bagaimana sifat atau tata cara baginda Nabi Muhammad SAW berwudu. Kemudian wa yata'allaqu bidzalika masail lisnata asyratu masyhuratan. Jadi dalam bab ini ada 12 masalah populer yang terkait dalam hal ini. Tajri majral ummahat. Jadi di kalangan umat ini ada 12 masalah yang cukup populer, yang kontradiktif, yang menjadi khilafiyah di dalamnya, terutama berkaitan menjadi pokok-pokok permasalahan. Kemudian wahiyya raji'atun ila ma'rifatis syuruti wal arkani wa sifatil af'al wa a'dadiha wa tagyiniha wa tahdidi mahal anwa'i ahkami jami'i dzalik. Jadi dijelaskan bahwa yang intinya adalah masalah tentang syarat, rukun, tata cara, dan jumlah, dan penentuan batasan yang dibasuh dan diusap dengan berbagai ketentuan hukumnya. Jadi masalah-masalah inti dari 12 masalah itu secara simpel, secara ringkas adalah berujung kepada tentang masalah syarat, rukun, tata cara, dan jumlah, dan penentuan batasan yang dibasuh dan diusap dengan berbagai macam ketentuan hukumnya. Nah ini, jadi bisa diambil sebuah penjelasan tentang masalah
tata cara berwudu, dalil tentang tata cara pelaksanaan berwudu itu ada tercatat jelas, termaktub jelas di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-6 yang menjelaskan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke sikumu, kemudian usaplah kepalamu, ya, dan kemudian basuhlah kedua kakimu sampai kepada batas mata kakinya. Nah ini dalilnya. Adapun tentang hadis atau asar, maka kembali kepada hadis yang menjelaskan tentang sifat atau tata cara baginda Nabi Muhammad SAW berwudu. Nah, berkaitan dengan masalah ini ada 12 masalah. Jadi berkaitan dengan tata cara berwudu, ada 12 masalah yang menjadi pokok-pokok masalah di tengah-tengah umat Islam ini. Yang intinya dari 12 masalah itu bisa disimpulkan yaitu berkaitan dengan masalah syarat, rukun, tata cara dan jumlah, dan penentuan batasan yang dibasuh dan diusap dengan berbagai ketentuan hukumnya. Nah itu apa yang bisa dipahami sebagai pengantar pembahasan tentang 12 masalah di dalam tata cara berwudu. Baik, kita coba bahas satu persatu dari 12 masalah tersebut. Al-mas'alatul ula min syuruti ikhtalafa ulama'u amsari hal niyatu syartun fi sihhatil wudu amla. Jadi masalah pertama adalah tentang masalah niat tentunya. Jadi masalah pertama tentang syarat atau niat wudu. Jadi al-mas'alatul ula minasyurut. Jadi masalah pertama adalah tentang masalah syarat atau niat berwudu. Ikhtilafa ulama'ul amsari halin niyatu syartun fi sihhatil wudu'i amla. Jadi para ulama di berbagai negeri berbeda pendapat apakah niat merupakan syarat sahnya wudu atau tidak. Ya, jadi gini ya. Jadi para ulama di berbagai negeri ini, al-ulamul amsar di berbagai negeri berbeda pendapat. An-niyatu syartun fi sihhatil wudu amla. Apakah niat ini merupakan syarat sahnya wudu atau bukan? Nah, kemudian ba'da ittifaqihim ala ishtiratin an-niyati fil ibadati liqaulihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi dijelaskan bahwa padahal sebelumnya mereka sepakat bahwa niat merupakan syarat dalam berbagai praktik ibadah berlandaskan kepada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Bayyinah tadi. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Jadi, saudara-saudara sekalian, masalah yang pertama adalah membahas tentang masalah syarat atau niat berwudu. Apakah niat berwudu ini termasuk syarat sahnya? Niat ini apakah termasuk syarat sahnya berwudu atau bukan? Karena sebelumnya mereka sudah bersepakat bahwa syarat niat ini merupakan syarat di dalam ibadah. Jadi dalam berbagai macam praktek-praktek ibadah, fil ibadat al-jamaah di sini. Jadi di berbagai macam praktek-praktek ibadah itu yang namanya niat merupakan syarat, disyaratkan untuk berniat. Dengan dalilnya adalah surat Al-Bayyinah ayat 5 tadi. Nah ini penjelasannya bahwa yang namanya niat itu adalah merupakan syarat di dalam mengerjakan berbagai macam pekerjaan-pekerjaan ibadah. Nah ini, jadi di dalam masalah awal ini masih diperdebatkan niat ini
merupakan syarat sahnya berwudu atau tidak. Kalau tidak, kan sudah jelas bahwa sudah sepakat ulama-ulama bahwa setiap melakukan ibadah itu harus diiringi dengan niat. Nah, kemudian tadi sudah jelas. Jadi berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Bayyinah yang kemudian diperkokoh dengan firman Allah Subhanahu wa taala dengan sabda baginda Rasulullah SAW di dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu dengan niatnya. Jadi tergantung pada niatnya. Nah, kemudian hadis ini adalah hadis yang masyhur. Hadis yang sudah para ulama di dunia Islam begitu tahu dan paham tentang hadis yang berkaitan dengan innamal a'malu binniyat. Kemudian padahaba fariqum minhum ila annaha syartun wa huwa madhhabu Syafi'i wa Malikin wa Ahmada wa Abi Thaurin wa Dawud. Wa dhahaba fariqun akhar ila annaha laysat bisyart wa huwa madhhab Abi Hanifah wa Tsauri. Jadi dijelaskan di sini. Sebagian ulama berpendapat bahwa niat adalah syarat wudu. Nah ini. Jadi fariqum minhum ila annaha syaratun. Jadi sudah sepakat tuh sebagian menganggap bahwa niat adalah syarat. Dan yang berpendapat demikian adalah mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Ahmad, dan mazhab Abi Tsauri, dan mazhab Dawud. Jadi ini yang berpendapat tentang bahwa niat itu adalah merupakan syarat di dalam berwudu. Jadi pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abi Tsaur, Abi Dawud mengatakan adalah niat sebagai syarat berwudu. Kemudian sebagian yang lain berpendapat berbeda bahwa niat itu bukan syarat, laisat bisyartin. Dan pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam As-Tsauri. Jadi ada dua nih ya. Imam As-Tsauri ini ada abi mirip tuh. Kalau yang di atas kan Abi Tsaur, kalau yang di bawah yang tidak merupakan syarat itu namanya Tsaurin. Jadi jangan sampai salah nih antara Abu Tsaur dengan As-Tsauriyin. Jadi sudah jelas bahwa yang berpendapat bahwa niat itu adalah merupakan sesuatu yang tidak boleh, tidak harus ada, artinya merupakan syarat sahnya berwudu, itu adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abi Tsaurin, dan Imam Abu Dawud, dan yang tidak sepakat, artinya niat bukan bagian dari syarat berwudu atau sahnya berwudu adalah mazhabnya Abu Hanifah dan As-Tsauri. Nah kemudian di dalam kitab ini Ibnu Rushd menganalisa. Beliau menjelaskan wasababu ikhtilafihim taraddudul wudu'i baina ayyakuna ibadatun mahdhatun agni ghaira ma'kulatil ma'na. Jadi dijelaskan bahwa sebab perbedaan pendapat, perbedaan mereka dalam menentukan wudu antara ibadah mahdhah, ya, ibadah mahdhah maksudnya ibadah yang tidak bisa dipahami secara akal. Ia merupakan bentuk ketaatan saja seperti sholat dan yang lainnya. Kemudian agni ghaira ma'kulatin. Jadi dan ibadah ghair mahdhah yang bisa dipahami secara akal seperti membasuh najis. Nah, kemudian jadi yang bisa dipahami adalah sebab dari perbedaan mereka tentang dalam masalah niat ini, apakah merupakan syarat sahnya berwudu atau bukan, adalah mereka berbeda dalam menentukan wudu. Apakah wudu ini adalah ibadah mahdhah atau ibadah ghair mahdhah. Nah begitu. Jadi
perbedaannya adalah dalam menentukan wudu. Niat ini apakah termasuk mahdhu atau bukan gitu loh. Ya. Kemudian pada dasarnya mereka tidak berbeda pendapat bahwa ibadah mahdhah membutuhkan niat. Nah, ada nih kesepakatan yang bisa dijelaskan, ya. Nah, la yakhtalifuna annal ibadatal mahdhah muftaqirah ilan niyah. Jadi muftaqiratun ilan niyati. Jadi mereka nih, para ulama yang tadi berbeda pendapat, itu tidak berbeda pendapat berkaitan dengan bahwa ibadah mahdhah itu membutuhkan niat. Jadi muftaqiratun ilan niyah. Wal ibadatul mafhumah al makna ghairu mu'taqiratin ilan niyah. Sedangkan apa yang namanya ibadah yang dipahami akal tidak membutuhkan niat atau ibadah ghair mahdhah. Jadi kita harus beda ini, apa yang disebut dengan ibadah mahdhah, apa yang disebut dengan ibadah ghair mahdhah. Maka dijelaskan ibadah mahdhah adalah ibadah yang tidak bisa dipahami secara akal, ia merupakan bentuk ketaatan saja seperti sholat dan lain sebagainya. Nah ini, jadi kalau mahdhah itu ya boleh dikatakan sesuatu yang lebih kecenderungannya kalau di sini adalah sesuatu yang tidak perlu dipikirkan kembali. Itu adalah sebuah perintah Allah dan Rasul. Laksanakan saja. Karena kalau engkau pikirkan tidak masuk akal seperti itu. Jadi kita laksanakan saja. Kemudian ibadah ghair mahdhah, ibadah yang dipahami secara akal. Seperti misalnya dikatakan di sini adalah membasuh najis. Membasuh najis itu kan bisa dipahami. Yang namanya najis itu kan berbahaya. Sekarang orang berwudu secara logika, misalnya orang hendak baca Quran berwudu, padahal dia sudah mandi tapi habis wudu misalnya, atau dia berwudu terus, walaupun sudah berwudu lagi, maka kemudian ini kan tidak sepertinya masuk akal. Orang sudah bersih ngapain berwudu lagi? Nah seperti itu. Jadi ada ibadah-ibadah yang dikaitkan dengan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, itu adalah ibadah yang mahdhah. Dengan ibadah-ibadah yang sifatnya rasionalitas atau mungkin Rasulullah, Allah dan Rasulnya tidak menetapkan secara gamblang, secara jelas, secara detail, maka bisa jadi itu adalah ibadah ghair mahdhah. Kemudian dijelaskan kembali, sementara wudu ada di antara dua macam ibadah ini. Karena itulah terjadi perbedaan pendapat. Maksudnya karena wudhu berada di antara ibadah dan membersihkan, sementara fikih mempertimbangkan mana yang lebih serupa di antara keduanya, sehingga mengambil salah satunya. Nah ini, jadi pertimbangannya adalah pertimbangan yang pertama, bahwa ada wudhu ini, atau niat berwudhu ini, adalah merupakan ibadah. Wudhu ini pun sekaligus membersihkan. Maka yang bisa disimpulkan adalah begini. Wudhu ini, tujuan berwudhu adalah ibadah. Tapi satu sisi pun berwudhu itu membersihkan. Maka kemudian wudhu itu memiliki dua sisi. Satu merupakan ibadah, satu lagi merupakan kebersihan. Maka bagi orang, sepakatlah ulama bahwa ibadah yang merupakan sesuatu yang ibadah, yang mahdhah, maka itu membutuhkan niat. Maka kelompok seperti Imam Syafi'i mensyaratkan adanya niat di dalam berwudu, karena wudu merupakan mahdhah, ibadah yang langsung ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya tanpa perlu dipikirkan oleh kita. Sedangkan pendapat yang lain yang mengatakan tidak perlu ada syarat niat sebagai sahnya berwudu, karena menganggap bahwa wudu itu adalah kebersihan, sesuatu yang bukan mahdhah tetapi ghair mahdhah. Nah ini,
sesuatu yang bisa dipahami oleh kita berkaitan dengan perbedaan pendapat tadi. Jadi kalau misalnya ada orang berwudu, saya mau niat nggak nih? Boleh nggak saya tidak berniat? Maka kalau kita meyakini bahwa wudu adalah merupakan ibadah yang mahdhah, ibadah yang hablum minallah, hablum langsung kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya, yang sudah ditetapkan tentang syariat berwudunya, maka kita harus berniat terlebih dahulu. Nah, bagi orang atau yang menganggap bahwa wudu bukan lagi ibadah yang mahdhah, tetapi dia adalah ibadah dalam rangka sesuatu membersihkan najis. Jadi ada dua persimpangan antara ibadah dan membersihkan. Maka untuk hal ini tidak diperlukan adanya niat menurut pendapat dari Abu Hanifah dan As-Sauri. Nah, inilah pembahasan tentang masalah pertama dari syarat atau niat berwudu. Apakah niat berwudu ini merupakan syarat berwudu atau tidak syarat berwudu? Maka ada dua pemahaman atau dua pendapat. Yang satu mengatakan niat adalah merupakan syarat sahnya wudu, yang satu mengatakan niat bukanlah merupakan syarat sahnya berwudu. Nah, kesepakatan ulama tentang berkaitan secara global bahwa sesuatu yang merupakan ibadah mahdhah itu maka harus berniat. Nah, itu sudah sepakat. Tetapi ibadah yang bukan ghairul mahdhah atau yang makuliyat menggunakan akal, maka tidak perlu eh, meniatkan di dalamnya menurut pendapat yang lain. Sedangkan wudhu ini ada di dua persimpangan. Satu sisi adalah ibadah yang mahdhah, artinya sudah ditetapkan oleh Allah, tapi sisi yang lain dia ada sifat yang masuk akliyah, yaitu kebersihan. Inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para alim ulama.